banyak dulu yang dianggap sebagai sopan santun, yang dianggap sebagai adab, saat ini sudah tidak termasuk ke dalam sesuatu yang perlu dijaga. Nah, inilah perbedaan-perbedaan semacam inilah yang kemudian menjadikan orang tua menstigmatisasi. Jadi ini yang sangat berbahaya. Jadi mengayomi anak dalam artian kita tidak boleh menstigma, mengkriminalisasi tingkah laku anak yang dia lakukan berdasarkan pada zaman dia, pada lingkungan dia. Kita anggap itu sebuah tindakan kriminal, kita anggap itu sebagai sebuah kesalahan, lalu di mata kita semua tindakan-tindakannya adalah tidak mengandung kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, saatnya kalaupun ada sesuatu yang salah, kita tidak biarkan secara umum bahwa ketika dia misalkan di beberapa tempat bahwa duduk selonjor seorang anak di depan orang tua itu masih aib, ya. Bukan berarti kemudian kita tidak memberitahukan tentang hal itu kepada anak kita. Yang bahaya adalah kalau kita labeling. Jadi melabeli anak ini nggak punya adab. Itu yang berbahaya. Pada saat anak, mungkin Bapak Ibu sekalian ya, ada anak-anak kita yang hidup atau lahir dan hidup di kota. Di tempat dia sekolah, di lingkungan dia, itu sudah hal yang biasa seperti itu. Dulu kita, waktu masih SMP, ketika kita mendapatkan guru itu menjelaskan, sering sekali kita tidak boleh melihat ke wajah beliau. Karena itu termasuk tidak sopan, tidak beradab. Nah, saat ini sebaliknya. Dan tuntunan Rasulullah SAW, kalau beliau khutbah Jumat, itu para sahabat meletakkan badan mereka itu searah dengan Rasulullah SAW. Nah, kalaupun kita anggap si anak tadi yang lahir dan besar di perkotaan, dengan adat istiadat tertentu, begitu bulan Ramadan pulang ke tempat neneknya, lalu dianggap itu sebagai sesuatu yang kurang sopan, nah bukan berarti kita membiarkan dan tidak memberikan pengertian kepada anak itu. Nah, kewajiban kita untuk memberikan pengertian. Di beberapa tempat, maaf Bapak Ibu ya, misalkan di beberapa tempat, makan kalau tidak mingkem itu adalah sebuah aib. Tapi di daerah lain itu hal yang biasa. Nah, hal-hal seperti ini, kita perlu kenalkan bahwa di daerah ini adat istiadatnya seperti ini. Itu kewajiban bagi kita. Namun, melabeli anak kita atau anak saudara kita atau ponakan kita bahwa anak ini tidak beretika, ini yang sangat dilarang. Labelisasi, melabeli seseorang dengan ini anak bodoh, ini anak tidak beretika, anak nggak beradab. Ini sangat dilarang sekali. Jadi, kalau ada sesuatu yang salah kepada anak dari tingkah lakunya, jangan langsung dicap bahwa anak ini anak yang kurang baik. Jangan dicap semua yang timbul dari dirinya, tingkah laku yang dia lakukan adalah sebuah pelanggaran. Nah, kewajiban kita adalah mengajaknya duduk, lalu kemudian kita berbincang-bincang dengan dia, bahkan kita minta masukan. Kenapa dia begini? Apakah ada usulan? Inilah manajemen Rasulullah SAW. Manajemen Rasulullah SAW di Perang Badar itu sangat berbeda dengan manajemen Abu Jahal. Rasulullah SAW ketika di Perang Badar, beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau memilih tempat ini sebagai home base-nya pasukan umat Islam? Apakah ini dari Allah? Rasulullah mengatakan bukan. Kalau begitu ya Rasulullah, kita kuasai daerah-daerah yang lembah, yang banyak mengandung air di situ. Usulan ini
Sebelumnya sudah diusulkan ke Abu Jahal oleh orang-orang Quraisy. Namun Abu Jahal, karena usulan itu bukan berasal dari dirinya, karena usulan itu munculnya dari orang lain yang dia anggap kastanya lebih rendah, Abu Jahal nggak mau menerima. Dia mengatakan ini keputusan saya, kalian ikuti saya. Sementara Rasulullah SAW, beliau mengatakan, oke, kalau begitu kita pindah dan kita kuasai sumur dan sumber mata airnya. Dan ini menjadi salah satu sebab kemenangan umat Islam. Nah, di dalam kita berumah tangga, di dalam kita berorganisasi, di dalam kita mendidik anak-anak kita, perlu Bapak Ibu sekalian, pada saat anak kita melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita itu buruk, perlu kita untuk duduk dengan dia, minta pendapat dia, minta pandangan dia, kenapa dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mungkin kita kalau mudi atau apa, kita bisa tanya ke mereka, apakah kita akan pakai jalur darat, apakah kita akan lewat pantura, apakah kita akan lewat jalur tengah. Ini hal-hal yang bisa menjadi bekal pendidikan kita bagi anak-anak kita, sehingga mereka insya Allah dengan izin Allah akan menjadi anak-anak yang soleh.